Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Yurdanti dengan NPM 1916-0029, kelas 4A Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan analisis materi yang sudah dipresentasikan minggu kemarin. Yang pertama, analisis berkenalan dengan bilangan pada bagian bab 1, yaitu berkenalan dengan suatu bilangan. Mengenalkan suatu bilangan ini harus bertahap dan berkesinambung, diawali dengan belajar membilang atau mencacah seperti menyebutkan bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, atau dengan cara bernyanyi seperti judul lagu 1-1 dengan cara seperti anak dapat dengan mudah mempelajarinya. Contohnya, kita bernyanyi bersama-sama. 1, 1, aku sayang ibu. 2, 2, aku sayang ayah. 3, 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Jadi dari situ, murid akan mengerti apa itu bilangan cacah. Selain mengenalkan dengan cara bernyanyi, guru dapat mengajarkan anak muridnya sambil bermain dengan cara mengelompokkan benda atau menyebutkan banyak benda yang dikelompokkan tersebut. Lalu adapun dengan cara bermain sambil membaca dan menulis lambang bilangan, membandingkan dua kumpulan benda dengan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Adapun mengurutkan bilangan, memperkenalkan bilangan dapat juga dengan kegiatan, misalnya dalam mengelompokkan benda. Di sini guru menyiapkan media seperti wadah keranjang dan beberapa benda seperti pensil. Lalu anak diminta untuk mengambil satu persatu pensil tersebut dan dimasukkan ke dalam wadah sambil menyebutkan angkanya sampai pensilnya habis. Dengan cara sederhana ini, kemungkinan anak dapat memahami bilangan. Yang kedua, menganalisis pada bab 2, yaitu kegiatan sehari-hari tentang waktu. Pada umumnya, pemahaman bacaan jam hanya menyebutkan angka jam dan angka menit. Pada piringan jam terdapat 12 garis skala jam. Jarum pendek tepat menunjukkan angka. Hanya pada saat jarum panjang menunjuk angka 12. Jika jarum panjang sudah melewati angka 12, maka sebenarnya jarum pendek juga sudah mulai bergeser melewati angka jam. Jarum panjang atau petunjuk menit sebenarnya menggunakan skala yang berbeda dengan skala angka jam. Jika jarum panjang menunjukkan angka 1, maka dikatakan lewat 5 menit, dan dapat juga menentukan waktu siang dan malam. Misalnya pukul 2 siang, jam menunjukkan pukul 2 karena melampaui pukul 12 siang. Maka penulisannya atau ucapannya pukul 14.00 karena 12 tambah 2 jadi 14.00 siang. Kalau malam hari pukul 7 malam, jam menunjukkan pukul 7 karena melampaui pukul 12. Karena melampaui pukul 12 siang, maka penulisannya 12 ditambah 7 sama dengan 19.00. Begitu seterusnya. Satu waktu ini juga dapat menentukan nama-nama hari dan menentukan lamanya suatu kegiatan. Selanjutnya, menganalisis bab 3, yaitu satuan pengukuran panjang. Dalam satuan pengukuran panjang, terdapat pengukuran panjang dan pendek, misalnya menentukan panjang rambut siswa A dan siswa B, atau panjang tali, panjang pendeknya penggaris, atau dengan mempelajari perbandingan panjang dan pendek. Menentukan tinggi rendahnya badan, misalnya tinggi Bayu lebih tinggi dari adiknya. Membandingkan tinggi hewan, misalnya jerapah lebih tinggi daripada penguin. Adapun tinggi dan rendah, misalnya burung terbang lebih tinggi dibandingkan kupu-kupu. Menentukan jauh dekat biasa digunakan untuk menentukan jarak. Misalnya menentukan jarak dari rumah ke sekolahmu, jauh atau dekat. Membandingkan panjang benda, kita bisa membandingkan panjang suatu benda dengan cara langsung dan tidak langsung. Apa perbedaannya? Lalu ada pengukuran panjang dengan alat ukur.
yaitu dengan cara menggunakan jengkal tangan, dengan depa tangan, dengan klip kertas, dengan telapak kaki, dan dengan langkah kaki. Baik, selanjutnya menganalisis bangun ruang. Bangun ruang merupakan sebuah benda yang memiliki volume isi dan memiliki 3 komponen penyusunan berupa isi, rusuk, dan titik sudut. Bangun ruang disebut juga 3 dimensi atau bangun 3 dimensi. Mengenal bangun ruang dari macam-macam bentuk bangun ruang dan dari ciri-cirinya. Yang pertama, bangun ruang balok. Bangun ruang balok tersusun dari beberapa komponen meliputi sisi diagonal bidang, sudut diagonal ruang, dan bidang diagonal. Yang pertama itu ada 6 sisi dengan 2 berbentuk persegi dan 4 berbentuk persegi panjang. Yang kedua, bidang alas A, B, C, D berbentuk persegi panjang. Sedangkan bidang atas itu E, F, G, H berbentuk persegi panjang. Yang keempat itu memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Yang kelima memiliki 4 diagonal ruang, yaitu A, G, B, H, C, E, dan D, F. Memiliki 6 diagonal bidang, yaitu AC, BD, EG, FH, AF, BE, CH, DG, AH, DA, BG, CF. Yang kedua ada bangun ruang prisma. Bangun ruang prisma ini memiliki bagian alas dan atas yang sama. Prisma memiliki sisi tegak dengan bentuk persegi panjang, jajar genjang, dan persegi. Karena bangun ruang prisma yang bergantung pada segi alas dan atasnya. Maka prisma pada umumnya memiliki beberapa macam berdasarkan pada bentuk alas dan atapnya. Maka bangun ruang prisma ini dibagi menjadi prisma segitiga, segi 4, dan sebagainya. Jika dilihat dari komponen tegak rusuknya, maka prisma dibagi menjadi 2, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Yang ketiga ada bangun ruang bola. Ciri-ciri bangun ruang bola ini tidak memiliki rusuk, titik sudut, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Sisi bola disebut dinding. Bangun ruang bola adalah adanya jari-jari dan diameter. Jari-jari merupakan jarak dari dinding bola ke titik pusat, sedangkan diameter adalah jarak dari satu dinding bola ke dinding bola lainnya melewati titik pusatnya. Yang keempat ada bangun ruang tabung. Ciri-ciri bangun ruang tabung ini tidak memiliki titik sudut, rusuk, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Sisi bangun ruang tabung ini tersusun dari 3 sisi, 2 lingkaran, dan 1 persegi panjang. Tinggi tabung ditentukan berdasarkan jarak antara titik pusat bidang lingkaran alas dan lingkaran atas. Yang kelima ada bangun ruang kubus. Kubus merupakan bentuk istimewa dari sebuah prisma. Segi 4 karena sisi, alas, dan atasnya semua memiliki ukuran yang sama. Ciri-ciri bangun ruang ini memiliki 12 rusuk yang sama panjang, 8 titik sudut, 12 bidang diagonal, dan 4 diagonal ruang. Yang keenam itu bangun ruang kerucut. Ciri bangun ruang ini adalah hanya memiliki 2 sisi, 1 titik sudut, dan tidak mempunyai rusuk, diagonal bidang, dan bidang diagonal sama sekali. Yang ketujuh ini ada bangun ruang limas. Alas limas dapat berbentuk bermacam-macam seperti segitiga, segi 4, dan sebagainya. Berdasarkan bentuk alas, limas terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya limas segitiga, limas segi 4, dan lain-lain. Ciri-ciri limas tersusun dari 8 rusuk, 5 sisi, dan 5 titik sudut. Selanjutnya menganalisis pengukuran berat. Apa itu pengukuran berat? Pengukuran berat itu adalah membandingkan sesuatu massa benda atau berat dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur berat suatu benda adalah timbangan. Penggunaan timbangan atau neraca disesuaikan menurut besar kecilnya benda yang ditimbang. Bentuk dan kegunaan neraca diantaranya, yang pertama itu ada timbangan badan, biasanya digunakan untuk menimbang berat badan. Yang kedua, timbangan duduk, biasanya digunakan untuk
menimbang berat benda di pasar, pabrik, tempat penggiling padi, dan lain-lain. Yang ketiga, timbangan bayi. Digunakan untuk menimbang berat badan bayi. Yang keempat itu ada timbangan gantung, digunakan untuk menimbang berat kotor benda seperti padi, beras, tepung, dan benda yang basah seperti minyak, dan lain-lain. Yang kelima itu ada neraca. Biasa digunakan untuk menimbang benda-benda yang ringan, misalnya seperti berat emas, bahan obat-obatan, dan lain-lain. Yang keenam ini timbangan warung. Digunakan di warung, kios, atau pasar tradisional. Baik, itu saja yang dapat saya analisis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.